Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Diki Andrian dari Latsar Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat 2022. Hari ini saya akan memaparkan tugas dari Bapak Dr. Insinyur Haji Sujatmoko sebagai tutor, yaitu tentang agenda 3. Yang agenda 3 itu adalah kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di tugas ini saya akan memaparkan analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Lalu selanjutnya ini adalah data diri saya. Kemudian ini kita melihat akan mengidentifikasi beberapa masalah atau 6 isu yang ada di tempat bekerja saya. Yang pertama, gudang penyimpanan obat yang terlalu kecil sehingga mengakibatkan obat yang saling tertumpuk dan ini mengakibatkan terjadinya obat kadaluarsa tidak terdistribusikan karena tertindih oleh obat-obatan yang baru datang. Yang kedua adalah pelabelan etiket atau cara pemakaian obat masih manual ditulis tangan sehingga pasien membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menunggu pemberian obatnya. Yang ketiga, belum tersedianya formulir serah terima obat dari apotek atau gudang farmasi ke unit lain, poli-poli yang ada di puskesmas. Keempat, tidak tersedianya air putih atau air mineral untuk meracik obat, sediaan antibiotik, sirup keringnya. Yang kelima, waktu penyiapan obat yang terlalu lama karena kurangnya SDM sarana farmasi di puskesmas. Terakhir adalah tidak tersedianya etiket atau label obat warna biru untuk sediaan obat luar ya. Contohnya maksudnya adalah salep, krim, obat kumur, dan lain-lain. Nah, ini saya menggunakan isu prioritas dengan metode USG. Nah, dari keenam isu ini dilihat yang paling urgensi, yang paling utama dari keenam isu itu adalah yang nomor 1, karena gudang obat yang terlalu kecil sehingga mengakibatkan atau dampaknya banyaknya obat yang tidak terdistribusikan sehingga terjadi kadaluarsa. Lanjut ke analisis dampak jika isu tidak diselesaikan. Nah, isunya tadi gudang obat yang terlalu kecil, dampaknya tidak teraturnya penyusunan obat sehingga berisiko banyak obat yang kadaluarsa karena penyusunan yang tidak sesuai kaidah FIFO atau first expire, first out, atau obat yang pertama kadaluarsa adalah obat yang pertama didistribusikan. Nah, lalu saya menganalisis menggunakan SWOT analysis, yaitu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, di sini strength atau kekuatan atau kelebihan yang ada di puskesmas saya, peran para petugas farmasi sudah maksimal dengan melakukan pengecekan atau pengecekan obat, jumlah kadaluarsa, tanggal kadaluarsa, dan juga sediaannya atau kita menyebutnya adalah stock of name setiap 1 bulan sekali. Nah, kemudian weakness. Nah, weakness ini penggunaan sistem komputerisasi untuk mengatur alur keluar masuknya obat. Jadi kalau sudah terkomputerisasi, pengawasan pun akan lebih enak, tidak manual lagi. Opportunities atau peluang ya. Peluang di sini menggunakan gudang tambahan untuk menyimpan obat-obatan yang jarang keluar atau slow moving. Nah, hambatannya belum tersedianya sistem digital untuk pengelolaan obat. Konsep atau gagasan penyelesaian isu dari isu-isu yang tadi atau
satu isu utama yang tadi. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, mendistribusikan obat-obatan program kepada para petugas yang bertanggung jawab. Contohnya obat FE atau zat besi untuk ibu hamil. Nah, agar tidak terjadi penumpukan obat di gudang sehingga meminimalisir obat yang kadaluarsa. Yang selanjutnya, kita bisa membeli aplikasi komputer untuk pengelolaan obat di puskesmas agar tadi semua penggunaan, penerimaan maupun pengeluaran bisa terkontrol. Ketiga, menambah satu perangkat komputer. Karena di tempat saya bekerja baru hanya ada satu laptop, alangkah baiknya jika ditambah satu laptop untuk pelaporan pelayanan, satu komputer untuk gudang. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, melakukan cek secara berkala atau stock of name. Kalau tadi hanya sebulan sekali, kita lakukan 2 minggu sekali. Tadi untuk mengecek atau telusuri obat-obatan yang mendekati masa kadaluarsa. Nah, untuk obat-obatan yang mendekati masa kadaluarsa, kita berikan pelabelan, entah itu dengan membedakan warnanya atau menggunakan tulisan yang memang mencolok supaya kita dapat mengingat obat itu segera kadaluarsa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.